warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tahirin. Thumma ila hadratin jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila hadratin jami'i al-qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddisin wa a'immatil arba'ati radhiyallahu anhum. Thumma ila hadratin jami'i awliya'illahi al-kiram fi hadhihi al-qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa lisa'iri jami'i awliya'illahi al-kiram min masyayikh al-ardi wa qawliha min bariha wa bahriha wa usulihim wa furu'ihim wa nakhussu khususan sultanil awliya'il 'arifin sayyidina Syekh al-Radil al-Jilani qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhairahum wa yu'li darajatihim wa amintana bimadadihim wa amtir alaina ghaisa karamatihim syai'un lillahi wa lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع الكفور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ada kubur masing-masing. وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم وجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasbi ya Allah. Allahumma hasil maqasidana wa qadhi hawaijana min hawaijid din wad dunya wal akhirah bi barakati ayatil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulika nabiyil karim wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatul nujaba wal ulama, para asatidz guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Rahmatullah, Bapak Ustaz Haji Sulatan, Bapak Ustaz Abdul Somad, Bapak Ustaz Ahmad Kusnadi, Bapak Ustaz Tino, Koordinator Majelis Taklim Bapak Ustaz Kamarudin, dan wabil khusus seluruh pengurus DKM Musola Al-Makmur Bapak Sarbini beserta timnya, pengurus DKM Masjid Al-Barkah Sanabul Muslim beserta jamaah, seluruh pengurus DKM Al-Qur'an Al-Ikhwan, dan seluruh jamaah baik dari Kampung Pulau, dari Mampang, dari Wadeno, Ratu Jaya. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini kita berada di tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Semoga saudara kita yang sedang menunaikan haji, kita doakan terus semoga diberikan keselamatan, kemudahan, dan kemakburan. Dan kita semua semoga di kesempatan berikutnya Allah izinkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan tasmi'an Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran. Silakan dibuka juz 3 surah Ali Imran apa Al Imran? Sampai salah. Ali Imran bukan Al Imran. Silakan dibuka. Kita mulai dari awal, ya, awal surah. Ayat pertama. Sudah ketemu? Surah Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa hu. Saya praktekkan cara membaca wasol dan membaca waqaf. Ayat
Yang pertama, ketika Bapak membaca waqaf, maka panjangnya 3 alif. Alif lam mim. Bareng. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Kalau diwasolkan, mimnya dibaca pendek 1 alif. Bapak Ibu simak, perhatikan. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Bareng. Alif lam panjangnya, terus dihidupkan mimullah, ya, jangan begini alif lam mim Allah, salah. Kalau mau diwasolkan mimullah, mimullah. Kita ulang lagi cara wasolnya. Alif lam mim Allahu la pengen wakaf, caranya harus paham dan caranya harus benar. Baik, kita ulang. Apa nggak usah ngikutin ini ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun intiqam. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha' la منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا
wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat berikutnya kita baca bareng. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Baik jemaah dirahmati Allah. Tadi dari segi qiraah dan tajwid sudah saya sampaikan. Di dalam surah Al-Imran ini akan menerangkan tentang keluarga besar daripada Bapak Imran. Ada Siti Maryam, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya dan seterusnya. Ada Nabi Isa, keluarga besar dari Bapak Imran. Jadi bukan Al-Imran tapi Ali Imran. Ali itu keluarga Imran. Dan di sini Allah pada halaman yang kita baca ini Allah menunjukkan bahwa salah satu tanda hamba Allah yang mempunyai ilmu dan ketakwaan yang bagus itu selalu melafazkan sebuah doa. Doanya tadi kita baca bareng. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Ini saya yakin Bapak Ibu udah hafal semua kan? Sudah sering kita baca. Ini doa yang mencerminkan bahwa orang itu memang punya ilmu. Doa bahwa orang itu mempunyai ketakwaan. Sehingga doa ini penting dibaca untuk meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita. Kalau diartikan Rabbana wahai Tuhan kami. Ini mic-nya gak bisa kenceng lagi volumenya. Segini ya. Rabbana wahai Tuhan kami, la tuzigh, jangan kau cabut ya Allah. Qulubana, yaitu hati kami. Hati yang sudah tertanam ilmu, hati yang sudah mulai cinta dengan kebaikan, jangan sampai dicabut. Sebab kalau sampai dicabut Allah, yang tadinya senang ngaji bisa berbalik menjadi benci ngaji. Yang tadinya senang sholat berjamaah bisa berbalik jadi benci. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah kau hidayahkan kepada kami. Wa hab lana min ladunka, dan berikan kepada kami ya Allah min ladunka, dari sisimu, rahmatan, yaitu rahmatmu. Kita semua butuh rahmat Pak. Dari kita hidup sampai nanti kita mati, kita butuh rahmat. Wa rahmatan indal maut, kita butuh rahmat saat detik-detik kematian. Sampai nanti kita masuk surga, yang kita harapkan adalah rahmat. Bukan amal soleh, bukan. Kalau kita masuk surga ngandelin amal soleh kita, kurangnya banyak Pak. Tapi kita ngandelin mendapatkan rahmatnya Allah. Innaka antal wahhab. Ini doa dibaca terus Pak Bu ya, dibaca terus. Jangan habis sholat dibaca. Yang berikutnya ayat ke-9, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ini doa, ini saya pernah dapat ijazah ayat ini. Ayat ini ijazahnya yang diberikan ke saya dari guru saya, salah satunya mempunyai fadilah keutamaan yang besar. Khususnya Bapak Ibu yang mempunyai usaha. Umpamanya Bapak Ibu pedagang, baca ini ayat saat buka toko atau warungnya. Sambil buka toko tiap pagi baca Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Itu nanti pembeli konsumen bludak Pak. Laris alhamdulillah. Umpamanya Bapak buka usaha apa? Apalah terserah Bapak ya, buka usaha apalah. Mau baik
Setiap kali buka baca Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Bapak baca. Nah, pagi ini saya ijazahkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, silakan diamalkan. Berapa kali setiap kali buka usaha pagi hari bacanya cukup sekali. Adapun saat sholat dibaca subuh dan asar. Habis subuh baca 9 kali. Jadi surah Ali Imran ayat 9 bacanya 9 kali. Habis subuh, habis asar juga begitu bacanya 9 kali. Insya Allah usaha yang Bapak Ibu tekuni geluti rame, laris, barokah. Amin ya Rabbal. Pengen gak usahanya laris, Pak? Nah, pengen dagangannya laris? Dibaca ini. Kalau udah laris, jangan lupa sama kiainya. Karena seringkali kan begini. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan lil absar. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. والله بصير بالعباد. Jamaah yang dirahmati Allah. Setelah itu pada halaman ini Allah menceritakan bagaimana kecintaan manusia terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, dan ini menjadi fitrah.
menjadi fitrah bahwa manusia itu senang dengan perkara-perkara yang bersifat duniawi. Sampai ditegaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi dengan kesenangan-kesenangan syahwat. Apa itu kesenangan syahwat? Yang pertama, minan nisa, laki-laki senang dengan perempuan. Bapak senang nggak? Umpamanya bapak diizinkan kawin lagi, mau nggak? Mau nggak? Kenapa sampai sekarang nggak berani nikah? Karena nggak dapat izin. Aslinya mah, Pak Ahmad mau nggak? Jangan ditanya. Itu fitrah, Pak. Makanya kalau ada orang kok nggak seneng lawan jenis, malah nggak normal, karena nggak sesuai fitrah. Jadi fitrah manusia itu kalau laki senang perempuan, kalau perempuan senang. Yang salah laki-laki senang laki-laki, itu salah. Tapi semua diatur, itu kan dorongan syahwat fitrah. Jadi semua diatur. Jangan karena senang ketemu jalan kawin yuk, nah itu mah ngawur jadinya. Kayak apalagi kayak paham, gak paham kan mau nggak ditawarin kawin? Cuma gak berani. Yang kedua, wal banin. Setiap orang kalau sudah nikah, dapat perempuan nikah, pasti mengharapkan banin, anak keturunan. Betul? Walaupun jelek tetap aja, anak mama paling ganteng, padahal pesek, gitu. Dia tetap senang dengan anaknya sendiri. Mau rempes, mau umbelen, mau apa, tetap anak sendiri mah diciumin, disayang. Dan itu fitrah, Pak. Maka kalau ada orang tua, aku nggak senang anak, nggak senang anaknya sendiri, itu orang tua yang sudah aneh, kelainan jiwa. Orang tuanya fitrahnya ya senang sama anaknya sendiri. Itu jangan sampai salah. Sama istri nggak sayang, sama istri orang. Ada begitu? Sama anak sendiri nggak sayang, sama anak janda. Oh, itu melanggar fitrah, Pak. Makanya Bu, Pak, kalau ada orang model begitu melanggar fitrah, udah jangan dipercaya. Modus, biasanya modus itu, Pak. Setelah cinta sama anak, punya anak, namanya berkeluarga itu diharapin anak dulu, Pak. Rumah belakangan, motor belakangan, mobil belakangan. Yang penting punya anak, punya buah hati. Setelah punya anak, wal qanatiril muqaddarati minaz zahabi wal fiddah. Pengen punya banyak benda-benda perhiasan, ya, aksesoris, pengen punya kalung emas. Pengen gak Bu? Pengen punya gelang emas, betul? Udah dibeliin belum? Itu suami gak paham itu. Kalau suami gak pernah beliin kalung emas, gelang emas, cincin emas, anting emas kepada istrinya, itu suami gak memahami fitrah. Yang namanya perempuan senang kayak begitu tuh senang, betul Bu? Saya penuh dendam ya. Betulnya penuh dendam. Fitrahnya begitu, Pak. Jadi Bapak jangan pakai nasihat itu udah lama, gak usah beli gelang, hisapnya berat. Dia gak peduli hisap, Pak. Yang penting dia bisa pakai gelang. Nah, itu fitrah. Perempuan itu memang begitu. Pada suami yang paham, yang bijak, nih pulang dari ngaji nih Pak, langsung ajak ke toko emas. Betul itu. Kalau nggak percaya nih, istri Bapak lagi beriang batuk pilek, jangan bawa ke puskesmas, nggak bakal sembuh. Bawanya kemana? Pasti langsung sembuh. Ini itu fitrah dia. Setuju Bu? Rasain tuh Pak. Memang begitu. Masya Allah. Udah punya cincin emas satu, masih kurang, pengen satu lagi. Jadi memang begitu.
Udah saya takut-takutin Bu, itu nanti hisabnya berat. Gak apa-apa, begitu saja. Memang fitrahnya begitu. Setelah punya perhiasan minadz dzahabi wal fiddah, dari emas maupun dari perak, wal khail musawwamah, pengen punya tunggangan kendaraan yang cakep. Kalau dulu kuda yang gagah, kalau sekarang mobil apa Pak? Ya mau Xenia, boleh Avanza, boleh Expander, boleh Agia, boleh Terios, boleh nggak? Bahkan kalau kiai pakai mobil udah harus begitu Pak. Nah itu mah kendaraan, apalagi dibutuhkan, nggak sekedar gaya tapi dibutuhkan. Jangan beli kuda beneran, bingung bapak mau kondangan naruh di mana. Jadi itu fitrah manusia Pak, tahapan hidupnya tadi begitu. Pengen punya ini itu, kendaraan mobil kadang nggak cukup satu. Gitu. Wal an'ami wal hars, wal an'am, pengen punya piaraan yang berharga, pengen punya empang, pengen punya kandang. Wah, ada yang hobi miara ikan, ada hobi miara ayam kampung, ada. Oh, Pak Rahmat ayamnya banyak bener itu. Emang fitrah manusia, pengen punya ayam, tapi ya jangan dimakan sendiri. Sendiri makan bareng-bareng, ya setuju ya? Iya, memang begitu. Wal an'ami wal haras, pengen punya tanah yang luas. Udah punya tanah, masih pengen punya tanah lagi, luas lagi. Itu semua fitrah bawaan syahwat manusia. Tapi closing statement di ujung ayat ini luar biasa. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua hanya kesenangan hidup di dunia. Kalau bapak salah menggunakannya, bukannya malah nambah pahala, malah nambah, bukannya narik ke surga, malah nyeret ke. Hati-hati. Banyak harta, banyak hisabnya. Orang gagah, ganteng, duit banyak, tapi gak doyan ngaji. Kira-kira mainnya kemana? Baru kata satu-satu. Lah gimana enggak? Badan sehat, gagah, ganteng, duitnya banyak, tapi gak doyan ngaji. Kemana mainnya? Makanya ngaji itu penting. Biar apa? Biar tidak salah menggunakan nikmat fasilitas yang telah Allah berikan. Ditegaskan, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah itulah sebaik-baiknya tempat kembali. Semoga tambah banyak harta, tambah syukurnya kita semua. Amin ya rabbal. Kita lanjut ayat berikutnya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ini cara bacanya. Kalau Bapak wakaf di situ, qa'iman bil qist. Bareng. Kolkolahnya jangan sampai hilang. Jangan dibaca begini, qa'iman bil qist. Jangan. Enggak ada bil qist, enggak ada. Qa'iman bil qist.
pakai kok, kol-kolahnya tidak boleh hilang. Jelas ya? La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Terus apa? Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba aslamtum ya. Wa qul lil ladzina utul kitaba aslamtum. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Jamaah yang dirahmati Allah. Bapak naik lagi, naik paling atas ayatnya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina wal qanitina wal as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ada ciri khas, Pak. Ciri-ciri yang menjadi khas orang itu orang yang disayang Allah. Sifat baik itu banyak macamnya, Pak. Orang baik juga banyak macamnya. Tapi ada satu kelompok orang baik yang benar-benar disayang Allah. Ciri khasnya apa? Di ayat ini, Pak. As-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ada 5 sifat. Bapak udah ketemu ayatnya? Yang pertama as-sabirin, orangnya sabar, gak gampang marah, gak gampang pulang dari ngaji pengen ngopi, bukannya manis malah asin. Pernah minum kopi rasa garam, Pak? Pernah, Pak? Belum pernah ya, Pak? Saya pernah. Marah enggak, kita minum bareng. Sini deh, Bu, ini kopi terenak yang Bunda buat. Masa sih, sini deh duduk. Begitu minum nyemprot langsung. Ya latihan sabar, marah mah pernah kepancing emosi, normal namanya orang normal. Cuman dia mampu menahan, memanage emosinya biar tidak marah. Yang pertama itu sabar. Ibu juga begitu, Bu, yang sabar ngadepin suami. Suami itu tambah tua, bukan tambah dewasa. Kadang-kadang suami tambah tua malah kayak anak-anak. Betul, Bu? Yang sabar. Suami tambah tua malah tambah kayak bocah. Emang begitu. Hati-hati itu.
Yang kedua, wassadiqin. Shadiqin itu apa? Jujur dengan kebaikan, kebenaran. Dan dia tidak hanya jujur, dia juga mengamalkan kebenaran. Ya, walaupun mungkin pahit, katakan. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Jujur, punya sifat jujur. Wal qanitin, punya sifat yang qanitin. Qanitin itu kepatuhan, Pak. Tidak sekedar menjalankan perintah, tapi dia benar-benar berangkat dari sebuah patuh. Patuh menjalankan perintah Allah, patuh meninggalkan larangan. Ada nggak orang sholat tapi masih merasa berat? Ada? Ada nggak orang sholat tapi merasa terpaksa? Ada. Tapi qanitin, orang ini punya kepatuhan. Dia mengerjakan amal soleh karena dasarnya patuh, bukan terpaksa. Dia menjauhi kemaksiatan juga dasarnya patuh, bukan terpaksa. Ini ciri khas orang yang disayang Allah. Selanjutnya, wal munfiqin. Orang yang dicintai Allah, tanda yang keempat itu dia punya sifat dermawan, hobi berinfak, hobi bersedekah, kayak Pak Hamka. Ngomong tapi gak jadi-jadi. Hobi bersedekah, hobi infak, kemana-mana bawa duit. Tujuannya apa? Bukan buat jajan. Kali-kali ada yang membutuhkan. Kayak begini pagi-pagi, Bapak bawa duit gak? Ibu bawa. Jangan dibawa pulang lagi. Udah serahin di sini, masukin kotak, begitu Pak. Jangan kayak orang sono kemana-mana rokok dikantongin, gelar infak, angkat tangan dia. Ya, wal munfiqin, gemar berinfak. Nggak ada istilah begini, ya tarikan mulu, nggak ada begitu. Ditarik tiap hari, ayo aja. Tapi ya semampunya, nggak harus memaksakan diri, semampunya. Ya, tidak punya sifat pelit. Justru kalau nggak berbagi, rasanya ada penyesalan, ada kesalahan gitu. Selalu pengen berbagi gitu. Saya kayak melihat bapaknya pengen bagi gitu. Gak tahu bapak lihat saya bawaannya apa. Ada orang itu bawaannya selalu pengen bagi. Ada orang yang bawaannya, ada orang itu kebiasaan. Kalau ketemu orang bawaannya pengen minta. Ada nggak begitu? Itu mental begitu salah. Bukan mental mukmin. Mental mukmin itu bawaannya pengen bagi. Nah ini di bulan Dzulhijjah kita harus punya mental berbagi, yaitu dengan ibadah korban. Jangan sampai haji enggak, puasa enggak, korban enggak. Tapi dari pagi ngasah pisau, beli areng, mau ngapain? Ngarep-ngarep dibagi. Kok mental kok begitu? Jangan. Ambil kebaikan. Selanjutnya yang kelima, ini yang khas Pak. Sifat muslim yang muslim baik, tapi ini disayang Allah. Wal mustaghfirina bil ashar. Dia senang bangun malam di waktu sahur sebelum subuh. Dia nangis, dia istighfar. Dia tidak hanya mendoakan dirinya, keluarganya, tidak. Muslimin, muslimat semua didoakan. Bahkan tetangganya didoakan. Bu, pernah gak doain tetangga? Serius Bu? Dia tidak hanya memohon ampun untuk dirinya Pak, tetangganya, bahkan tetangganya yang membenci dirinya itu pun didoakan. Ini orang-orang hebat Pak, orang pilihan. Selama ada orang seperti ini di kampung Bapak, dijamin aman kampung Bapak dari azab musibah. Kalau ada orang yang model begini nih Pak, mempunyai 5 sifat yang khusus ini. Ada nggak di kampung Pulau? Ada 1, 2, 3, 4 ada. Amin ya Rabbal. Nah, semoga 5 sifat ini pelan-pelan kita bisa belajar, pelan-pelan kita bisa memiliki sifat ini. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Cukup ya? Kita jam 6 lebih.
Tiba tandai insya Allah ahad depan ngaji berlibur. Ahad depan itu tanggal puasa Arafah tanggal 9. Libur kata Ustaz Kamal. Minta libur. Ada libur dulu nggak apa ya? Dan tutup. Shadaqallahul azim. Allahumma hamda bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man quriyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man quriyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Walhamdulillahi